Shalom, apa kabarmu semuanya? Dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Saya berharap saudara tetap memiliki semangat hidup yang luar biasa. Amin. Karena kali ini saya nanti akan membawakan tentang sebuah kebenaran firman Tuhan dan kesaksian pribadi saya, yaitu keluar dari stagnan. Kiranya nanti saudara diberkati. Amin. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya rindu untuk menyapa seluruh saudara-saudara saya yang tertulis di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Kita tetap berjumpa walaupun lewat online, tetapi saya percaya ini menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk tetap melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Stagnan merupakan suatu kondisi yang kita alami dan kita terhenti di dalam sebuah titik ini. Dan saudara, kalau saudara mengalami stagnan atau stagnasi, di mana rutinitas yang membuat saudara lakukan tiba-tiba saja membuat saudara jenuh, dan saudara sepertinya tidak bisa berkembang, saudara sepertinya tidak tahu mau berbuat apa lagi, semuanya terhenti, semuanya menjadi stagnan. Kita tidak tahu lagi mau berbuat apa. Terlebih lagi, jika kita mau melakukan segala sesuatu yang kita lakukan secara signifikan, itu tidak akan terjadi lagi karena kita di dalam kondisi yang stagnan. Sebuah perasaan kejenuhan yang ada dalam pikiran jiwa kita, itu yang membuat kita malas untuk berpikir, malas untuk berkreativitas, dan tidak ada satu gairah untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi. Ini seperti teori domino efek, saudaraku. Jadi saudaraku, jatuh semua, saudaraku. Begitu kita malas ini, membuat ini jadi malas, membuat itu jadi malas, dan semua malas, saudaraku. Ini seperti teori domino efek. Karena stagnan itu membuat orang tidak bergairah sama sekali. Dan ini berbahaya, saudaraku. Kalau saudara biarkan seperti ini, itu berbahaya. Banyak orang menyarankan kita untuk berlibur, supaya kita ada satu kesegaran kembali dalam jiwa kita dan pikiran kita. Maka saudaraku, kalau sudah lihat bahwa sekarang 5 hari kerja, Sabtu dan Minggunya merupakan hari istirahat, sebetulnya sangat cukup 2 hari untuk berlibur dan memberikan semangat itu pulih kembali. Tetapi saudaraku, begitu banyak orang yang sudah berlibur, pulang sama saja, saudaraku. Tetap stagnan, tidak tahu mau berbuat apa, semuanya buntu, semuanya tertutup, dan dia tidak tahu lagi mau berbuat apa, dan memikirkannya bagaimana dia tidak tahu. Itulah yang terjadi dalam stagnan, saudaraku. Sebenarnya, stagnan itu dimulai dari kehidupan rohanimu. Kehidupan jiwa rohanimu. Saudara, ada orang yang masih membaca firman Tuhan. Ada orang yang masih rajin untuk berdoa dan beribadah. Tetapi sebenarnya jiwanya lelah. Jiwanya tidak ada gairah. Sebenarnya dia membaca firman Tuhan hanya membaca saja. Dia mendengar musik gereja ya hanya mendengar saja. Dia beribadah ya hanya beribadah saja. Doa dan hanya doa seperti rutinitas saja, seperti kewajiban saja, tetapi tidak ada satu gairah yang muncul dalam jiwa kita untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari kebenaran rohani. Semuanya itu terjadi di dalam stagnan rohani. Kalau rohani kita mampet, buntu, saudaraku, itu akan mempengaruhi di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pergaulan saudara, membuat semuanya menjadi jenuh, membuat semuanya jadi malas, saudaraku. Ini bahaya, saudaraku. Dalam kitab Wahyu 2 ayat 3, dikatakan untuk jemaat Efesus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus, namaku, nama Yesus,
dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 3 dan 4 ini, di mana jemaat Efesus yang mewakili hidup saudara juga, dikatakan saudara ini tidak mengenal lelah. Saudara ini orang yang giat, tetapi ayat yang di bawah itu dikatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebuah kerajinan itu akan turun, dan terus turun, menjadi malas, menjadi stagnan apabila tidak ada kasih yang mula-mula itu. Saudaraku, kita melayani Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta Tuhan, sehingga kita ingin bersekutu, kita ingin terus mencari wajah Tuhan karena kita cinta Dia, saudaraku. Tetapi kalau orang kehilangan cinta mula-mulanya, walaupun giat, sebetulnya sudah tidak ada rasa, saudaraku. Walaupun kelihatannya sangat rajin, tetapi sebetulnya kering rohaninya. Mempertahankan kasih mula-mula, itu hanya karena pertolongan Roh Kudus. Saudara harus minta terus, Roh Kudus, beri aku kasih yang mula-mula. Beri aku rasa cinta yang makin dalam kepada Tuhan. Itu karena perbuatan Roh Kudus. Itu karena karya Roh Kudus. Dalam kitab Wahyu 18 ayat 3 dikatakan demikian, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saudaraku, ayat daripada Wahyu ini berbicara mengenai jatuhnya Babel. Kalau saudara lihat di sini, Babel di sini menjelaskan keadaan manusia akhir zaman, saudaraku. Keadaan manusia pada akhir zaman di mana mereka memberontak terhadap Allah. Mereka lebih mengasihi dunia dan mereka lebih mencintai dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini, karena mereka merasa bahwa mereka harus menikmati hidup di dunia ini. Mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya sudah cukup membuat manusia menjadi musuh Allah. Kelihatannya, saudaraku, dalam Wahyu 18, raja-raja pedagang ini sangat giat, sangat rajin, saudaraku. Tetapi sebenarnya mereka bergairah hidup yang salah, karena mereka mencari kesenangan dunia. Dikatakan semua bangsa, raja-raja, pedagang-pedagang di bumi akan mabuk dengan percintaan terhadap dunia ini dan berbuat cabul dengannya. Artinya melegalisasikan apapun di dalam keadaan untuk mencari kesenangan dunia ini. Nah, saudara, kalau saudara lihat bahwa sampai raja-raja pemerintahannya, sampai pedagangnya, mereka mencari yang namanya kesenangan dunia, mereka akan berhenti pada titik stagnan. Saudara yang dikasihi Tuhan, olehnya Petrus menasihati kita dari 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita hanya menumpang sementara di dunia ini, saudaraku. Saudara, untuk berusaha memiliki sebuah gairah hidup, untuk mencapai sebuah keberhasilan, kita harus berhadapan dengan Tuhan. Karena Dia yang memberikan kemampuan, kekuatan, kreativitas, semangat hidup, itu datangnya daripada Roh Tuhan, saudaraku. Begitu banyak orang berhenti ketika mereka menghadapi kesulitan. Begitu banyak orang tiba-tiba stagnan karena menghadapi tidak ada perkembangan. Tetapi kalau saudara hidup di dalam Roh Tuhan, Roh itu yang menggerakkan saudara, Roh itu yang membukakan jalan, Roh itu yang membukakan kreativitas dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak buntu, tidak mampet, saudaraku.
Amin. Tuhan akan membukakan apa yang membuat hal ini menjadi stagnan. Apa yang menjadikan lingkaran setan ini. Apa yang menjadikan benang ruwet ini. Tuhan akan bukakan. Sehingga kita mampu untuk melewati stagnan. Kita mampu untuk bangkit lagi. Kita mampu untuk berdiri lagi. Karena apa? Karena ada gairah daripada roh Tuhan. Mengerti saudaraku? Oleh sebab itu kita ini hanya menumpang saja. Gunakan hidupmu bukan untuk menikmati dunia, tetapi engkau memiliki nilai-nilai kekekalan di dalam hidupmu. Pelayanan sebenarnya harusnya bukan mengarahkan jemaat atau umat Tuhan kepada kenyamanan hidup. Itu salah, saudaraku. Bukan mengajarkan jemaat untuk memiliki dunia, untuk menguasai dunia dengan segala kemenangannya, tetapi untuk kepentingan diri dan kepuasan diri. Itu salah, saudaraku. Kita tidak bisa mengarahkan jemaat untuk kepuasan diri dan kemenangan diri. Saudara, saya pernah datang ke sebuah ibadah dewasa muda. Itu Natalan, saudaraku, ibadah Natal. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berdiri dan bersaksi. Dia katakan begini, saya dan istri saya dua-dua bekerja sebagai bisnismen. Istri saya memiliki mobil, saya memiliki mobil. Jadi kami punya mobil dua, sedangkan kami tinggal di perumahan dan hanya punya tempat parkir satu untuk satu mobil saja. Sehingga mobil yang satu kami parkir depan rumah. Lalu dia katakan, hari ini saya kaget sekali karena saya mendapat mobil lagi, karena saya dipromosikan naik jabatan. Istri saya juga dipromosikan mendapat mobil. Mobil kami 4. Lalu dia itu sepertinya kayak bingung, saudaraku. Saudara tahu, sementara di depan jemaat ada yang berjuang hanya untuk mencari makan. Sedangkan kesaksian ini sangat tidak nyambung, saudaraku. Saudara tahu, tiba-tiba ada seorang bapak, saya bersyukur bapak itu luar biasa. Bapak itu tiba-tiba berseru, "Hei, itu mau bersaksi atau mau nyombong? Itu bukan bersaksi, itu nyombong." Saudara, banyak orang ketawa, dan saya senang, saudaraku. Saya belajar dari hal itu. Karena saya juga tidak setuju mimbar digunakan seolah-olah bersaksi pertolongan Tuhan, tetapi menunjukkan kemenangan dan kemegahan diri. Itu tidak mewakili kesaksian yang baik. Saudara, bukan Tuhan mengajak kita hidup menderita menjadi orang miskin, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya hidup kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kebenaran ilahi. Nilai-nilai yang benar, yang penuh dengan berkat Tuhan. Seharusnya, saudaraku, dia harus bersaksi demikian. Saya punya mobil satu, istri saya satu, dan garasi cuma cukup satu. Siapa yang mau? Harusnya gitu, saudaraku. Siapa yang mau? Atau mobil ini saya kasih gereja, yang mau pinjam gratis pakai saja. Lalu dia katakan lagi, saya tiba-tiba dipromosikan dapat mobil satu, dan istri saya dapat mobil satu. Seharusnya, siapa yang mau dapat giveaway? Siapa yang mau dapat? Saya berikan, saudaraku. Harusnya seperti itu, saudaraku. Sementara nilai-nilai dunia, orang dunia pun memberikan, membagi rezeki, sedangkan anak-anak Tuhan malah tidak bersaksi di atas mimbar, mengatakan hidupnya penuh dengan kemewahan. Hidupnya penuh dengan seolah-olah berkat Tuhan. Saudara, itu akan membuat orang jadi bertanya, mengapa saya tidak diberkati Tuhan? Apa yang salah pada saya? Mengapa saya masih berjuang hanya untuk makan? Apakah saya salah perkawinan? Apakah saya ini jadi orang yang mungkin dikutuk Tuhan? Saudara, kalau orang itu berbicara demikian, saudara tanggung jawab loh di hadapan Tuhan yang bersaksi seperti itu. Saudara tanggung jawab, sebab orang itu bisa meninggalkan Tuhan karena hidupnya menderita. Karena dia lihat kenapa kok ada sesuatu jarak. Kenapa Tuhan menganakmaskan orang itu sedangkan saya tidak punya apa-apa. Kita harus mampu menggambarkan Kristus di dalam gambar hidup kita. Kita harus mampu menghadirkan Tuhan di dalam kita sebagai surat yang hidup. Saudaraku, kerendahan hati itu bukan nada-nada yang diatur. Kerendahan hati citra Kristus itu bukan basa-basi.
bukan lamis, saudaraku. Bukan hanya dibuat-buat. Seolah-olah saudara orang yang rendah hati. Halo ibu, bagaimana ibu kabarnya? Halo bapak, bapak sehat-sehat. Malah kayak orang sakit, saudaraku. Kerendahan hati itu akan tercermin dari sikap hidupmu, dari cara saudara masuk ke sebuah lingkungan. Saudara harus tahu tepat di mana saudara berada. Saudara tidak akan mungkin saudara tiba-tiba di sebuah lingkungan komunitas saudara memakai baju dan perhiasan yang haleluya. Saudara menjadi orang yang excluded. Saudara menjadi orang yang aneh. Betul? Mengerti saudaraku? Kadang saya ke mall, saya tuh agak sedikit kaget saudaraku. Lihat oma-oma atau orang-orang yang sudah tua, dia memakai legging saudaraku. Hah? Pakai legging, sudah tua saudaraku. Dia pakai dandanannya, rambutnya dihijau. Padahal oma-oma. Oma-oma saudaraku, rambutnya dihijau. Ya enggak apa-apa kalau itu memang saudara ingin senang untuk mempercantik diri. Tetapi saudaraku harus mengerti saudara sudah tua. Ada dandanan-dandanan yang patut. Ada dandanan yang saudara tepat bagaimana saudara menampilkan hidup saudara. Begitu juga saudara memakai perhiasan atau jam tangan seharga 4 miliar. Waduh, Tuhan Yesus, 4 miliar bisa untuk beli rumah, saudaraku. Memakai jam 4 miliar, saudaraku. Saudara berada di lingkungan mana? Sebenarnya, saudaraku, orang datang ke pesta perkawinan pun harus tahu, saudaraku, dandanannya tidak harus melebihi keluarga maupun pengantin. Kalau saudara pakaiannya persis Cinderella, saudaraku, orang bingung semua, saudaraku. Mana yang pengantin ini, saudaraku? Bukankah pengantinnya lebih cantik, lebih pakaiannya lebih indah? Saudara harus mawas diri, saudara menjadi orang yang biasa saja. Dan saudara, orang tidak tertawakan saudara. Saudara pakaian yang biasa, yang penting rapi, sopan, dan bersih, saudaraku. Ya, amin. Bukan rapi, sopan, dan bau. Aduh, enggak, saudaraku. Kalau bau wangi ya enggak apa-apa. Tapi kalau bau minyak angin, haleluya, saudaraku. Baik, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat datang kepada Bapa artinya Tuhan ingin manusia kembali menjalin hubungan dekat dengan Bapa melalui Yesus. Mengerti saudaraku? Artinya Tuhan ingin berinteraksi dengan umatnya. Artinya Tuhan ingin hidup dekat dengan umatnya. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa yang membuat saudara stagnan? Ada seorang ibu yang duduk di sebuah warung dan dia mengeluh karena warungnya sepi. Lalu saya tanya kepada ibu, Bu, mau pilih warungnya sepi atau mau pilih warungnya rame? Dia langsung jawab, oh ya rame mas, saya pengen rame. Betul bu? Saya mau tanya, kalau ibu jualannya rame terus, ibu jualannya rame sampai tidak bisa duduk, ibu mau enggak? Wah ya jangan, saya mau ya rame tapi ya jangan sampai capek-capek. Nah, itu saudara, ini repot saudaraku. Sepi mengeluh, rame mengeluh saudaraku. Sementara waktu saya ada di Timika, saya bertemu dengan seorang ibu, dia orang Jawa. Dia jual minuman wedang jahe, saudaraku. Dan waktu itu saya pukul 8 malam, saya datang ke situ, dia pakai sebuah panci, tempat air jahe itu dipanaskan. Lalu saya beli wedang jahe itu. Lalu saya ngomong-ngomong dengan ibu itu, dan saya pemakai bahasa Jawa, sehingga singkat cerita, dah mas, gratis saja. Waduh saya, terima kasih bu. Berapa sih sebenarnya satu cup ini, satu cangkir? 40.000. Hah? 40.000? Mahal sekali bu. Ya gitulah. Saya beli jahenya, saya bawa lewat kapal dari Surabaya. Ya saya begini jual wedang jahe ini sudah hampir 2 tahun. Oh iya ibu. Lalu bagaimana ibu? Ya. Lalu saya tanya bagaimana ibu penghasilan? Ya lumayan lah gitu. Makanya saya ini paling tutup 8:30, buka dari jam 6. Loh kok cuma sebentar bu? Ya sebentar saja, saya sebentar saja punya Innova 2, rumah saya tingkat, saya punya sawah, punya tanah. Saya sebulan sekali pulang ke Jawa.
Lalu dia katakan, untuk apa saya kerja keras? Gini saja sudah dapat banyak duit kok, sudah dapat Innova, jadi ngapain kerja sampai malam? Ya udah tutup jam 8:30. Saudaraku, ada orang sopir juga mengatakan mirip dengan ibu ini. Dia katakan bahwa 1 hari kerja, 1 hari libur. 1 hari kerja, 1 hari libur. Lalu saya tanya, Pak, kenapa libur? Saya itu terima ing pandum, Pak. Saya rezeki kan datang dari Tuhan. Sudah, saya tuh terima saja, Pak. Lah kalau sementara libur, Bapak ngapain? Kalau pas libur, Bapak ngapain? Ya mancing. Loh, mancing. Bapak cukup? Ya enggak cukup, tapi ya dicukup-cukupkan. Hidup ini santai aja, Mas. Sudah, saya agak bingung dengan konsep Bapak ini. Kata trimo ing pandum, bahwa dia menerima apa yang diberikan Tuhan, tetapi dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia hanya sehari kerja, besok libur, sehari kerja, besok libur, saudaraku. Saudaraku, sementara anaknya 4, sudah SMA, yang 3 SMP dan SD, saudaraku. Saudaraku, ini membutuhkan uang banyak. Tetapi Bapak ini mempunyai konsep bahwa, rezeki kan datang dari Tuhan, ngapain dikejar-kejar? Saudara, ini salah, saudaraku. Hal yang utama yang harus saudara ketahui, ketika engkau stagnan, engkau harus kembali kepada Tuhan. Engkau harus lihat cara hidupmu, di mana mungkin engkau tidak mempunyai tujuan bahwa hidupmu untuk kerajaan Allah. Bahwa nilai-nilai hidupmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa kita mudah lelah rohani? Karena apa? Karena saudara yang dicari hanya uang dan uang, saudaraku. Saudara hanya mencari kenikmatan hidup, saudara yang mencari deposito saudara untuk hari tua saudara. Tetapi saudara lupa bahwa nilai hidup, yaitu nilai kerajaan Allah, harus saudara tegakkan. Karena itu yang membuat saudara akan bertanya kepada Tuhan ketika saudara mengalami kesulitan. Saudara akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan ketika saudara menghadapi jalan buntu. Tetapi kalau saudara hanya mencari untuk kesenangan hidup, untuk memperkaya diri, ketika ada kesulitan, saudara mau berdoanya bagaimana, saudaraku? Tuhan tolong saya belum mencapai target deposito saya. Salah, saudaraku. Untuk kita bisa keluar dari stagnan, sebenarnya engkau harus melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Ada firman Tuhan dalam Mazmur 1, ketika engkau tidak duduk di kumpulan pencemooh, lalu engkau yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga pada musim kering pun tetap menghasilkan buah. Saudara mengerti artinya? Di dalam kesulitan apapun, orang yang hidupnya terpaut dengan Tuhan, hidupnya berakar dengan Tuhan, hidupnya senantiasa dengan Tuhan, dalam masa kesulitan, kekeringan apapun, ia mempunyai akar yang masuk ke dalam, yang mengambil air itu. Bahkan dia senantiasa berbuah. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari hal yang kecil, tetapi engkau lakukan dengan setia dan sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan, biar apa yang kami dengar boleh menjadi berkat, supaya kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan untuk membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Bahwa kami harus hidup tertanam di dalam Tuhan, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kami hanya untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami tidak pernah merasakan stagnan, kami tidak berhenti, kami tidak duduk diam dan tidak bisa melakukan apa-apa, melainkan kami terus bergairah, karena Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali, salam misi Injil, dan Tuhan memberkati saudara. Amin.